kesalahan. Kenapa kita tidak melakukan ikhtiar? Nabi saja ketika seorang sahabat masuk ke masjid, Nabi tanya, dengan apa engkau pergi? Dengan onta ya Rasulullah. Sudah engkau ikat, sudah engkau tambat onta kamu? Saya bertawakal kepada Allah. Ikat dulu, baru engkau bertawakal. Menyoino tajak ngonta, nya tambah ngon tajak ngon Innova Marbon. Marbon bu. Ah, ya kenyan. Jadi ada mono. Jadi ikat ini kunci. Nah, maka itu sudah namanya ikhtiar. Jadi seorang yang menghilangkan harta dengan sebab kelalaian, dengan sebab perbuatan salah, pun salah, yo nepeng, apa kayak kecil, kau hantar, angoh lah, yang kena angoh. Berarti Allah menarik rezeki dengan cara yang haram. Rezeki yang sudah dititipkan kepadanya digunakan dengan cara haram, dan besok dihisap lagi. Memang sudah takdir Allah, makanya dilawan. Apa lagi aja blocip, betul paling bubek dia berlaku, syaitan, iblis, menang kira-kira. Boleh lawan. Jangan kita pasrah. Ijak mencuri dia cok kita alam dong dah. Nampak. Jangan mari benar. Ada muh dua mayam, muh tunangan, mana cok cit. Cok tu. Ban pasrah dia, puyan dah jauh. Begitulah ibarat orang yang menghilangkan rezeki dengan cara-cara yang haram. Nah, jadi jangan terjadi itu. Ada kisah seorang pengusaha besar. Ini saya dengar dari Ustadz Zaki MZ. Nah, jadi pengusaha besar ini yang memiliki harta di mana-mana luar biasa, cukup lu. Lantas datang wartawan di Dayang. Datang wartawan. Wahai pengusaha, kami ingin engkau memberikan, sebab kami ini sedang membuat daftar orang terkaya di dunia. Jadi engkau memberikan data sebentar. Saya ingin menanyakan berapa orang, berapa hartamu, badum jumlah hartamu seluruhnya. Harta saya seluruhnya 30 juta. Hah? 30 juta? Ya. Berapa kendaraanmu? Kendaraan saya ya 1 buah sepeda motor, merek Scorpio. Ya. Berapa orang anakmu? Anak saya 1. Kali itu aku lalu anak saya 1. Gak bunuh kali lewat gitu kali mau. Aku bukan anak saya 1. Wahai pengusaha, engkau berbohong. Data kami mengetahui berapa jumlah asetmu, rumahmu di mana-mana. Tapi engkau menyembunyikan. Engkau mengatakan hanya 30 juta. Kami mengetahui kendaraanmu, berapa dumbuh kendaraan, bahkan menjadi koleksi berbagai macam merek. Maka kau buka cuma Scorpio. Dan anakmu banyak. Nanti kurang doang ni kena. Maka kau buka cuman apa? Nanti dijawab begini. Aku sangat sibuk. Aku sedang menguras tenaga sehingga waktuku jarang kugunakan untuk kebajikan. Maka hartaku 30 juta itulah yang sudah aku infakkan, yang aku sudah sedekahkan. Baru segitu, saking sibuknya aku. Itulah hartaku. Yang lain kan. Ya. Terus kendaraanku yang sering ku bawa yang ke Scorpio sebenarnya tidak lain lah lanjut. Yang kayak lo mebak masjid salat. Saya kembali. Misal. Oh benar. Itu pun ya wanti lo meli bati momo. Dari momo nah. Kau kadang liu pun damar wabon dia banyak aja. Nah terus
laku banyak. Tapi yang kalau hantar babut yang berguna untuk akhirat apa? Yang tak tu kau Jerman belajar cara buat pesawat. Jadi kalau nanti berhasil tu akhirat. Yang tak boleh nak jabut, nak jabut. Nyan perhati, kita ibaratkan na dicem di kurung ni, hidung ada dun di kurung ni. Dah timbak ni, tinggal pada kira-kira macam kira. Tinggal 8. Tinggal 1. Tinggal ni tu. Yang kau bocor soal. Tinggal ni tu. Yang kenyang ada dengan lain kaipo. Mana dalam dan beroleh kaipo. Menan ke ibarat harta yang kena kebah ke akhirat. Yang Allah singgahkan. Sebahagian dia dah konsumsi. Sebahagian dah simpan. Dah simpan yang kenyang untuk akhirat. Yang dah konsumsi mana? Kaji ke nya mah beda pegang tempat tengok nak kena. Ya kan? Hilang. Apa panen dalam apa? Nah, berarti ketika dikatakan harta adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat, itulah yang kita sedekahkan. Kita infakkan pada jalan Allah. Nah, kembali kepada materi kita. Tadi sedikit lagi tentang kenapa wajibnya ikhtiar. Pakon wajib ikhtiar. Karena ikhtiar itu masuk ke dalam ranah syariat. Artinya syariat, jalan supaya kita memperoleh pahala, ya berikhtiar. Dah itu. Sebab Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang lain. Apakah itu malaikat? Apakah itu tumbuh-tumbuhan dan binatang? Tidak Allah wajibkan pada mereka ikhtiar. Hanya ikhtiar, Pak. Binatang. Di mana lagu binatang baju? Empun. Itu karena insting. Jika mereka lapar, mereka mencari makan. Insting mereka. Jangankan pada binatang, pada tumbuhan pun kita melihat ada yang semacam insting. Tapi kon insting pada tumbuhan tu. Buat tumbuhan kon insting. Misal begini, tumbuhan tumbuh di atas tembok. Dia tahu cari sudut, mencari air sampai ke tanah. Yang mungkin kau insting, tapi oleh punah. Pokoknya yang suatu yang Allah berikan. Nah, di bawah pikiran. Ya, di bawah pikiran. Cuma kau pikiran kau. Maka dan kau naluri betul lah. Pada tumbuhan ada naluri. Nah, jadi pada saat kita memiliki kewajiban untuk ikhtiar yang tidak ada pada makhluk lain. Malaikat hanya ikhtiar, sebab hanya perintah syariat. Jadi tidak ada kewajiban ikhtiar pada malaikat. Sehingga malaikat masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak menikmati surga itu. Hanya menikmati. Hanya malaikat yang mana-mana makan buah-buahan. Hanya. Tidak ada makan malaikat. Kalau benar ya. Kenapa tidak menikmati? Karena tidak ada perintah. Tidak ada nafsu. Nah, maka kembali ke sedikit lagi tadi supaya benar-benar jelas bahwa ikhtiar tadi perintah kepada syariat yang berarti berpahala, yang dari situlah kita memperoleh sesuatu yang Allah takdirkan. Ikhtiar berarti jalan yang Allah letakkan melalui syariat yang sebenarnya itu sudah memiliki hakikat. Misal, saya sudah dituliskan biarpun ada 3 gelas air di sini, saya tidak bisa meminumnya. Jadi, padahal saya sudah berikhtiar untuk minum. Ketika saya sudah ambil air, sudah ambil pipet, ada yang minta. Tinggal 2 lagi. Pas mau saya ambil, 1 lagi jatuh ke bawah, sehingga sudah kotor dan tidak. 1 lagi pas saya ambil pipet, saya colok, pecah, semua pecah dan tumpah semua. Berarti saya sudah berikhtiar tadi untuk minum. Maka tapi tulisan rezeki pada air ini tidak ada. Berarti ikhtiar itu jalan Allah berikan pahala dan jangan menjadi patokan. Kembali kepada takdir. Ayo pada debit bengok. Dapat debit, dah ambil kunci becak kita. Hari ini berapa rezeki masuk keluar, kita berikhtiar kita untuk mencukupi kehidupan keluarga. Namun setelah keluar, karena musim corona, rupanya kita
lockdown semua. Hana tahu debit. Sehingga kita pulang dalam keadaan jangankan duit ya, untuk isi minyak saja kita hampir kekualahan. Nah, ketika itu kita sudah melakukan perintah, Allah memberikan pahala atas ikhtiar kita. Sudah keluar mencari nafkah, diberikan pahala. Masalah tidak dapat rezeki, itu sudah takdir Allah. Berarti ikhtiar adalah jalan syariat, perintah syariat. Maka ya diperintahkan. Walaupun di situ tidak ada nilai hakikat. Maksudnya tidak ada maksud nilai hakikat. Bukan tidak ada hakikat. Justru disitulah syariat itu zahir, hakikat yang paling pokok di dalamnya. Tapi di sini tidak ada patokan kita kepada hakikat. Jadi baik dan amat hakikat ya. Karena tidak nampak di situ hakikat. Tapi berjalan syariat atas hakikat. Artinya kembali ke persoalan tadi, bahwa harta yang kita dapatkan, harta yang kita peroleh sudah ditulis oleh Allah. Maka syariat kita cuma mencarinya. Jadi tadi ibarat ya, Allah sudah menghakikatkan adanya kopi segelas. Maka syariat saya berikhtiar untuk minum. Dan saya menyebutkan terima kasih pada saat jalannya syariat, siapa yang terlibat. Nah, jadi inilah yang disebut dengan syariat. Pada saat saya tidak mendapatkan minum, berarti syariat sudah berjalan. Tapi di situ hakikat saya tidak ada rezeki pada kopi itu. Nah, berarti seorang menjalankan syariat berarti dia sudah melakukan. Seseorang yang menjalankan ikhtiar berarti dia sudah melaksanakan perintah syariat. Itu mendapatkan pahala. Berarti kesimpulan, syariat adalah jalan Allah hendak memberikan pahala kepada kita. Nah, demikian. Ya. Masalah zihin dan hati ini. Berarti perbedaannya. Zihin kita ada pengertian bahwa itu logika atau alam berpikir. Sedangkan hati nurani untuk merasakan sesuatu yang sempurna. Bagaimana pemahamannya? Ya. Mungkin penjelasan Ronyo, ya, penjelasan yang disampaikan oleh Dengku tadi ini untuk mendekatkan pemahaman kita. Jadi ini sudah semakin dekat bahwa untuk kita pahami bahwa itu suatu kesimpulan logika, di mana logika yang disimpulkan ini ya, tapi atas dasar-dasar garis agama, maksudnya sesuai dengan jalur agama. Sebab kenapa? Maka dikatakan zihin ya. Sebab ada logika yang disimpulkan tidak berdasarkan jalur agama. Misal seseorang ketika logikanya seperti dia rasakan menyimpang, misalnya bagaimana mungkin ini nyokor ruang, bahkan ketika kita keluar dari daya ini ruang jagat raya. Ruang jagat raya ini bagaimana mungkin Tuhan ciptakan? Kemudian dikatakan oleh kesimpulan logika orang yang berakidah orang yang memiliki atau menganut akidah Mu'tazilah. Jadi bagaimana mungkin ini alam ini Tuhan ciptakan? Dia orang yang menentang akal, mereka tidak mengambilnya. Jadi mereka cenderung mereka cenderung menalar menurut akal, menurut indra. Jadi kemampuan indra. Jadi padahal kembali bahwa tidak ada sesuatu yang bukan milik Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamai daripada perbuatan Allah. Karena seseorang yang berani menantang dengan sifat takabur itu Allah hancurkan. Itu memang hukum Allah akan menghancurkan. Pembuat kapal Titanic itu kan Tuhan mandohan tangguh kan bancu kapal. Pada saat berangkat pertama langsung hancur, patah kedua. Yang perdana, pelayaran perdana. Jadi saya melihat sendiri waktu pemotongan pita Mbak Pelem ni. Jadi dia tantang Tuhan. Saya pernah membaca sebuah buku memang buku fakta.
Di mana di Inggris sebuah mobil berisi anak-anak muda di Inggris, Miyoko Minggu, anak Ninong, anak Agam, naik satu mobil. Kemudian mobil ini menjemput anaknya, anak ibu ini yang tinggal anaknya semata wayang. Lantas anak ini, ibu ini sulit untuk melepaskan anaknya. Sebabnya balap-balap, saking sayang kepada anaknya, jangan pergi, tak apa bu, saya mau jalan-jalan sama kawan. Boleh. Kemudian diantar anaknya sampai ke mobil. Lantas semoga Tuhan melindungimu, semoga Tuhan menyertai dan melindungimu. Menurut Kristen kan. Nah lantas apa kata anak-anak muda yang dalam mobil? J, nak bisa menyertakan Tuhan di mobil kami hanya di tempat, kecuali di bagasi. Mengikuti Tuhan tu di bagasi je. Dia memperolok-olokkan tu Tuhan sendiri. Kemudian ditancap gas mobil itu. Kemudian hancur mobil itu sehancur-hancurnya. Urut orang saja tidak nampak lagi. Tapi bagasi difoto. Jadi di foto itu sangat jelas. Lemah bagasi utuh total. Hanya Allah baca. Belakangnya itu tidak apa-apa. Tapi yang lain semua hancur. Bahkan penumpang mobil itu hampir tidak bisa dikenali. Dan banyak kisah-kisah lain yang orang sombong akhirnya Allah hancurkan. Kemudian kita pernah mendengar kisah keturunan dari Nabi Hud yang bernama Raja Asyad. Raja Asyad ini keturunan cucu, tapi dari bukan sebelah keturunan Nabi Sulaiman. Oh, ini keturunan Nabi Daud. Cuma bukan dari sebelah Nabi Sulaiman. Jadi dari Urinong lain. Nah terus, ini setelah kurun waktu lama dengan Nabi Sulaiman. Beliau berkuasa di daerah Hadramaut, Yaman. Yaman. Jadi makam Nabi Sebelah selatan Saudi Arabia. Sebelah selatan. Jadi Yaman ini itu makam dari Nabi Daud pun di Yaman. Nah kemudian sang Raja Asyad ini membuat surga, karena dalam Zabur dituliskan bahwa keindahan surga digambarkan. Sehingga dia ingin membuat surga tandingan Allah. Tak pakai surga tandingan yang bisa menandingi surganya yang disebut dalam Alkitab. Akhirnya dibuatlah dalam masa Retuh 300 tahun. Raja itu sendiri yang memerintahkan umurnya 900 tahun. Dia hidup 900 tahun. Nah kemudian begitu lamanya. Untuk pemindahan keluarganya saja dibutuhkan waktu 30 tahun. Untuk memindahkan keluarga ke negeri yang sudah dibangun. Jadi dibangun luar biasa, di mana air yang jernih mengalir, bahkan dibuat mutiara, dibuat yakut, dibuat emas, sehingga seluruh emas-emas yang ada di negerian semua ditarik, sekalipun milik rakyat. Gunung-gunung emas dibelah, diambil isi. Bahkan tidak boleh rakyat memakai dirham terlebih dahulu sebelum istana siap. Yang perintah raja. Sehingga seluruh rakyat yang memakai emas disita. Sehingga pada seorang anak memakai 2 dirham daripada di kalung, di leher, ditarik oleh pasukan raja. Sang ibunya berkata, kami adalah anak yatim. Anak-anak ini adalah anak yatim. Tidak ada harta kecuali simpanan daripada dirham itu yang di lehernya. Sang pasukan itu hanya peduli, tarik itu, diambil, dan anak yatim ini berdoa, ya Allah, bagaimana mereka menzalimiku, engkau zalimilah mereka. Maka setelah raja sudah siap, raja memiliki anak saja 1000 orang, istri 300 orang. Dia ketuh doa ino, mama. Nyana culi ino. Ya, mama bukan luar biasa ya kamu udah. Jadi terus sang raja ini membuat hari pembukaan
daripada surga. Pergi acara bertijuk, mungkin nyonya bertijuk. Kok dia menalah lagi dah. Dibuat acara yang luar biasa. Maka pada saat itu iblis membesar-besarkan, mengeluh-ngeluhkan. Sementara Allah mengutus Jibril. Jibril, engkau hadang dia sebentar. Gak hadang Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Tuanku Raja, setidaknya engkau berkata bahwa tidak ada lagi kehebatan, tidak ada lagi kekuatan selain daripada Allah. Tidak ada kemewahan. Sebab aja itu ini tandingan daripada surga yang bisa menyamai. Apakah nyaman dong apakah? Raja enggan. Saya tidak mau, sebab ini saya ingin memberitahu kepada dunia. Karena Raja Asyad ini sudah hampir menguasai seluruh dunia kerajaannya. Tapi Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah jangan engkau karuniai setelahku kerajaan yang sepertiku. Karena ada dua kerajaan kafir yang menguasai dunia. Dan dua kerajaan Islam, yaitu Nabiullah Sulaiman dan dan Zulkarnain. Zulkarnain atau yang kita sebut Alexander Zulkarnain. Jadi Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain, di mana beliau memiliki kekuatan menguasai dunia. Bahkan Menteri Pertahanan beliau itu yaitu Nabi Haidir. Nabi Haidir menjadi Menteri Pertahanan. Miudayono Prabowo. Nah jadi itu yang mendampingi Iskandar Zulkarnain. Nah kemudian pada saat sang raja diajak dialog, diajak negosiasi, nyohan hancur nanggoronnya. Nekun bahwa hanya tabuh kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan selain daripada Allah, dan tidak ada yang bisa menandingi Allah. Nyan ada nekun. Raja enggan, hai kena. Karena dia sudah mengumumkan bahwa surga yang dia buat ini adalah surga yang menyamai dengan yang di langit milik Allah. Maka pada saat itu enggan. Macam-macam. Hana terfikir. Orang sombong kan begitu. Tidak terfikir itu sama saya. Jangan tahu ke. Lantas digerdaklah oleh Jibril. Jibril hanya menggertak. Menan. Yang bawa gertak Jibril. Sehingga meledak bumi waktu itu. Keluarlah banjir bandang yang luar biasa. Menerjang semua yang sudah ditata, habis luluh lantah. Sehingga hilang bekas. Teruga kan? Kemah memandu. Hanya yang tersisa. Nah pada saat itu anda buka penduduk di dalam surga mongo aja nama holi kemah. Jangan baru gegerdak Jibril. Golong bengeng. Golong bengeng no. Yo bengeng no lewat hebat. Nah itu dalam kisah. Abi baca Abi tanya Abi ya. Ya. Sedangkan Allah yang po langit yang po bumi termasuk ngomong makhluk termasuk ngomong danyo kan. Ya. Hana embung, hana sombong pengenan. Tapi danyo manusianya percik memang na janji pu takiban watenya le kesombongan pada manusia. Ya. Pun keangkuhan kan. Yang nada itu cuma yang membangkang kepada Allah, yang ke iblis bunuh item sujud ke Nabi Adam kan. Ya. Tapi manusia pakon le maksudnya kebanyakan je yang sombong congkak ataupun angkuh segala macam lah istilahnya kan. Ya. Yang membangkang kepada Allah. Punya memang karena janji Allah kepergiatannya orang ya. Ya, baik. Sebenarnya tidak. Ya. Kenapa kita katakan tidak? Pada dasarnya karena kan Allah Maha tahu. Ketika malaikat berdialog dengan Allah, ya Allah, engkau akan menciptakan manusia yang akan berperang dan menumpahkan darah, wanusak disulak. Engkau akan engkau akan membuat makhluk yang akan memberi kerusakan di muka bumi. Lantas Allah mengatakan, ana a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dari apa-apa yang kalian tidak tahu.
Ini menandakan sebenarnya manusianya orang orang mandum yo. Sebenarnya aulia mandum pada dasarnya. Gedanya taboh i aku gerah dan ame-ame akan dah sulang untuk seteguk-seteguk sama orang rata. Walaupun kita belum, kalau saya nggak dapat tak apa-apa. Begitulah sebenarnya pada diri kita. Tapi kenapa kita malah akan nauzubillah kau demo, maksudnya manusia itu bisa menjadi sombong, takabur, congkak, angkuh, ria, mandu, penyakit batin sangat besar dulu. Dan tak ada pegah pun sulit. Tak pegah. Yang Melayu lo niku ka berubah. Kamu Melayu tengok lo mono. Kan? Bukannya lu menjang pakai di lon ya. Umur deku tu baru dah. Kan aja mah. Bamba mono dah. Tapi karena nah jadi tidak sanggup tadi kan? Kenapa kamu itu? Karena setelah Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, kepada para malaikat, iblis tidak mau sujud. Dan Allah kemudian mengkufurkan iblis. Semenjak itu kan iblis sudah membuat suatu komitmen, suatu perjanjian. Ya Allah, gara-gara Adam, engkau kufurkan, maka akan kuperdaya semua anak Adam. Akan kuperdaya. Nah, itu sumpah iblis tuh. Dia bersumpah akan menghasut anak Adam. Akan aku jadikan kawan di dalam neraka. Jadi untuk dipeluk lah. Itu memang sudah sumpah iblis. Jadi pakat iblis itu membuat pasukan dari golongan-golongan jin. Yang jin itu menjadi syaitan nantinya. Ya. Sehingga ketika ada ketaatan pada manusia itu diperdaya oleh iblis. Iblis itu mencari link-link untuk bisa masuk. Karena pada dasarnya diri kita ini kuat, ada pertahanan. Makanya pada anak-anaknya sulit untuk masuk syaitan sebenarnya. Kecuali dia disihir. Menanti tu bagi orang dewasa, kalau kita tidak disihir, sulit untuk bisa jin itu masuk. Itu pertama, sebab syariat zahir disihir. Kedua, karena pengaruh cinta dia pada harta, bisa masuk iblis. Ada mahabbah, ada cinta selain daripada Allah. Makanya orang yang enggak berapa kepada sesuatu itu enggak berapa kali dia. Sekedarnya saja. Itu sulit dimasuki. Jadi berarti habis baca kan? Ya. Berarti urang-urang yang tagarisan takonis yang sombong-sombongnya berarti na iblis badro dia berarti dengan diperdaya oleh iblis ya. Memang kalau urang sombong menan kan, jadi kebanyakan dah urang angkuh ya. Berarti ji urangnya ka diperdaya oleh diperdaya. Jadi kesombongan memang mutlak asalnya dari iblis. Sebab kesombongan itu berarti orang yang tidak mau merendah, orang yang tidak mau mengecil. Sebab disebut dalam kitab bahwa sesungguhnya kullu zambin min kibrin, setiap dosa yang asalnya dari takabur, ya, la ghufra lahu, tidak ada ampunan baginya. Jadi dosa yang diakibatkan oleh takabur hanya ampun. Misalnya menzalimi orang sakit hati, kan itu dosa. Akibat dia merasa orang hebat, penguasa dan sebagainya. Maka dosa yang dia buat itu tidak akan ada ampunan itu. Akan tetapi kullu zambin min, setiap dosa daripada rindunya nafsu, maksudnya diakibatkan oleh hawa nafsu, itu dapat ampunan dari Allah. Contohnya dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Walaupun itu tidak disebutkan dosa, jadi salah kita menyebutkan dosa, tapi hanya kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam langsung diampuni oleh Allah. Karena tidak karena dosa kepada dari takabur, tapi dari nafsu. Pertama hawa nafsu. Pertama hawa yang sangat ingin memakan buah kuldi. Sangat ingin, itu dari nafsu. Maka dimakan. Kemudian Nabi Adam, yo kepala hawa akan turun ke bumi. Mengepajuh dengan. Mengepajuh bang, mangat sama-sama. Sama-sama makan buah kuldi.
Akhirnya kedua-duanya itu. Jadi kecintaan kepada makhluk. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa. Itu yang pertama. Kecintaan kepada perempuan. Wal banin, kepada anak-anak. Wal qanatirin muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Jadi juga cinta kepada harta benda. Fiddah, daripada perak. Minadz zahabi, zahabunnya emas. Berarti dari emas dan perak. Kemudian cinta kepada onta yang berwarna merah, yang menggunakan macam-macam, Escudo, Fred, Alexander, Pajero, biasa ada kayak kenal Pajero. Apa saja nama orang banyak kali deh. Menjadi udah, apa dia nanti. Jadi kan kecintaan kepada harta benda tadi, walaupun suprafit lah, nyonya tak lelek tapi Allah Akbar ke atas, dah lelek mekilat, pusogun pu, ya kan, batu tahu, jadi kesemua itu dunia itu memperalat, kemudian kepada istri, anak. Nauru aning dah hanya mutupeh mangin. Mutiangin aja. Tapi kalau anak orang boleh. Bahkan aja anak orang menjadi tumbal untuk keselamatan anaknya. Benar lagi lah. Nyandin. Di akhirat dia baru tahu. Oh di akhirat. Ya Allah, aning yang belum tayang, anak yang sudah mau neraka. Padahal anak harus tahu tiket masuk surga itu pada orang tua. Orang tua itu adalah tiket untuk anak masuk surga. Maka kesempatan. Masih ada orang tua, masih ada tiket. Jangan dicederai tiket. Alah nanti saya apa tiket kalau udah tua saya menyonok doa benda. Gimana deh? Atau alah enggak apa-apa tiket ini rusak sikit enggak apa-apa. Ya tiket rusak sikit lah. Nelebu pada main pesawat enggak bisa lagi nih Pak. Ini bukan lagi tiket. Ini sudah kertas tisu. Kehancur tiket kalau lemah sudah koyak-koyak. Artinya begini, orang tua biarlah nanti saya jaga orang tua, saya bawa kemana-mana, saya gendong nanti. Dan sekarang anda tak ada peduli, nggak bisa, berkurang. Harga tiket itu berkurang. Jadi kalau masih ada orang tua di dunia, orang tua, gimana le? Mana bagaimana? Kami tiket, minta tiket lain. Dengan amal saleh sini itulah dengan hati kita. Maka berarti kembali ke pertanyaan Papi tadi bahwa penghancur, perusak kita adalah iblis yang sudah bersumpah. Karena iblis telah bersumpah, Allah memberi izin, silakan. Ya, masalah haji, silakan. Kalau bagi yang mampu, tapi hamba aku yang saleh kau tidak akan sanggup. Mana saleh ini kon saja sujud pula bingkui. Saleh di sini cahaya batin tadi. Ikhlas kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ya. Hilang semua. Yang ada pada dirinya hanyalah sesuatu takdir kebajikan yang Allah anugerahkan. Nah, jadi kalau sudah setingkat itu, nyan bawa mantap ya. Ya. Ketika mereka bertanya kepada Allah, mengapa engkau jadikan manusia nanti akan berbunuh-bunuh di bumi? Kok tahu mereka karena sudah melihat penghuni dunia pada waktu itu adalah sejenis Banul Jan yang bermusuh-musuhan, berperang-perangan dengan keterangan bagaimana? Ya betul. Nah ini ada tambahan tadi disampaikan oleh Tengku. Kok tahu malaikat? Kenapa engkau akan jadikan makhluk yang kelak di bumi akan menumpahkan darah, akan membuat kerusakan? Kenapa? Dari mana tahu malaikat? Malaikat ketika berdialog. Rupanya sebelum Allah angkat manusia menjadi khalifah, akan menjadi penghuni bumi, dahulunya sudah ada Banul Jan. Banul Bani Ibnu anak, Banu keturunan, Bani keturunan. Berarti keturunan dari Jan. Sebab berapa ratus ribu tahun Allah bangkitkan Allah jadikan penghuni bumi ini adalah dari kaum Jan. Kemudian dalam riwayat kaum Jin. Di Jan Allah musnahkan. Kemudian jadi dengan perperangan dengan apa? Akhirnya mereka mati semua. Nah, kemudian
Jin. Jadi kalau ditanya siapa duluan menghuni bumi ini, jin atau manusia? Maka awal jin. Jin je ikut lu atau lu. Hai kira je. Jadi maksud ibu. Awal memang awal je. Artinya kau di rumah dia. Pakai imu anu menumpu imu tapi. Hai jin kawe, memang kawe kutuk ayak kuti. Dok ni we. Ibu nak pergi rumah kena. Dan orang belum lo. Lo nak belum dah. Lo nak belum dah. Balon nak belum. Jadi dia menguasa, dia merasa tapi kita penguasa kita lebih berhak. Dia mendawe, yo dah nak aku belum. Kau bang kawe. Kawe bang kawe. Nah jadi itulah makhluk yang duluan Allah bangkitkan di bumi. Nah jadi sudah sudah jelas bahwa yang membuat ketanyuhan tangguh kita ini kayak dipaksa itulah oleh syaitan yang oleh iblis. Kemarin kami kewalahan termasuk papi sendiri. Papi kebaca Yasin tapi alhamdulillah lemah dia. Iblis kau je mengaku roh iblis menang papi. Pasukan pertama yang keluar je syaitan, anak buah iblis keluar. Setelah begitu banyak keluar dan terakhir aku iblis. Oh iblis. Sekian aja kadang mau balik. Rupanya iblis bisa juga mak. Nah, jadi berarti iblis itu ingin menghancurkan manusia. Bahkan dalam Al-Quran sudah diingatkan, inna syaitanakum aduwwum. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Tapi kita tidak mengakui. Sebab anak lemah. Yang lemah lagi kita paling-paling pancuri. Yuk, lawit no berhati-hati. Pakon, ada kolor hijau. Jadi pakon sama kolor hijau, dia bisa mencuri dalam waktu yang singkat. Ada babi ngepet. Yang dia musuh nyata ada fikir. Sebab memang ya ada fikir. Honda bisa diambil dengan mudah. Anak royo-royo. Nah terus, padahal syaitan yang menggiring kita itu tidak pernah kita sadar. Coba kita sadar dalam kehidupan kita paling sering dan paling banyak kita menjumpai. Kemarin saya ke Cok Masam. Cok Masam dia karing dalam takziah. Latik ya. Jadi ke sana terus saya berbincang tentang bagaimana terobati ada seorang yang menyodeokan ke mengindap. Pokoknya dia takut hartanya ini hilang. Jadi di rumah saja nggak mau keluar dia. Jadi total hartanya yang diperkirakan di saudara-saudaranya mencapai sampai 13 atau 14 miliar. Dari kebun, dari apa ya. Tapi kain sarung yang dia pakai, berarti lamun kok mati mon, apa ya? Dua. Hai nyan tapi pakai gerahnya, punya gerah, dia pakai gitu. Dia tidak belanja untuk apa? Kita pakai kain baru, kan kita tidak keluar rumah, ya, Nah, terus saking begitu sehingga dia memang tidak mau keluar rumah, takut keponakan saudara-saudaranya mencuri sertifikat, surat dan macam. Yang dia ketakutan. Nah terus paling-paling kalaupun belanja dia makanan apa sebentar, kembali juga rumah orang makan. Itu pun makanan kalau dia beli siang, jangan kebagi, beja getik ke tepun dia, anak dia lebih. Jadi dibeli makanan satu bungkus, dibagi kedua tapi sorry. Pakau hanya belum aja tengok bengok tambah bungkus, bukan jauh tambah bungkus, tepun tambah bungkus, rugi sayang, mubazir. Secara logika kemana dia gunakan lagi hartanya? Pakau dia beli kenderaan satu, jalan-jalan dia kan, pakai baju dasi, pakai baju berdasi, bukan baju dasi. Ya. Nyaman sekali dia habiskan harta. Memang kemana mau dia habiskan? Kenapa dia masih menumpuk-numpuk? Nah tapi itu tadi setan mempengaruhi. Padahal dalam kitab kita diajarkan ridha bil qut, kita memadah saja dengan apa yang ada, walaupun sedikit. Padai harimau hari ini dia
mengendap, dapat makanan. Habis dia makan, tidur dia di gua. Kata, hujan aku hujan. Tengok mana ada, di dalam. Tak ada harimau. Nyo, dah kubah di belah. Panggang dia. Atau kubah dalam kulkas. Tengok dah cok lah. Dah baju. Hana, tidak ada harimau yang menyimpan makan. Semua makanan. Semua binatang. Bahkan dalam kisah ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam menangkap seekor semut, memasukkan ke dalam toples untuk uji klinis. Percobaan. Untuk tes percobaan. Tengok oleh semut, wahai Nabiullah, kumpul kurung lu. Kamu saya jadikan tes. Kamu tenang, saya sediakan makanan. Ni roti. Saya berikan untukmu. Dimasukkanlah. Ditanya dulu sama semut, kira-kira untuk sebulan berapa habis? Roti. Ya, sekeping. Kira semut. Ni sekeping. Dah. Terus setelah sebulan, Nabiullah Sulaiman buka ada mata toples. Dilihat, hai semut. Engkau bilang waktu hari bulan tanggal 1 kemarin engkau menghabiskan 1 keping. Ini kau setengah kamu makan. Ya. Kenapa setengah? Ini tanggal 10 sudah, tanggal 30 sudah sebulan. Begini wahai Nabiullah, kalau di luar sana aku menghabiskan memang 1 keping roti. Ini gara-gara engkau sudah mengurungku, aku takut engkau terlupa. Tua uti kalau empat habis mandum. Kalau nak nampung. Hana lima makanan. Don hana dingat. Tak mobil hana nama habis hana juga. Dia semut. Nah, inilah ibarat. Ketika sudah bercampur dengan manusia, kamu hutan dengan manusia, kahir dia. Akhirnya seseorang tidak lagi berikhtiar menurut tawakal yang sempurna kepada Allah. Ikhtiarnya makhluk binatang tadi kalau di alam bebas, tawakal tu Allah, aku berserah diri kepada Allah, padu miana itu di luar atau di alam bebas. Ketika sudah di tangan manusia, nyoka ragu. Itu makhluk saja ragu. Bak manusia, tu apa? Manusia lebih bebas aku. Coba lihat, tanpa sengaja mengumpul harta, padahal Allah sudah menuliskan. Kalau tulis memandum hartanya. Itu apa dia capek dan lelah? Dia harus kumpulkan harta. Padahal semua sudah Allah tuliskan. Tapi nah itu tadi, syaitan mengelabui. Ini. Yang kada jauh kopi. Maka adapun sifat nafsiyah itu adalah kenyataan bagi yang mawujud, dan adapun sifat maknawiyah itu adalah nama, bekas zat dan berbula. Nama itu tiada memberi bekas sekali-kali. Inilah adanya. Jadi perlu kita ketahui bahwa sifat nafsiyah itu kenyataan bagi mawujud, dan adapun sifat maknawiyah itu nama bagi bekas zat. Nama bekas zat. Jadi perlu kita ketahui bahwa ketika tadi sifat nafsiyah, contoh sifat nafsiyah ya, wujud, dan sifat maknawiyah yaitu qadirun, qudrah ya, dari qadirun berarti maknawiyah bukan makni. Yang sifat makni. Sekarang yang menjadi mawujud pada zihin itu adalah maknawiyah, yaitu qadirun muridun, sami'un basirun, alimun hayyun, mutakallimun. Itu adalah sifat maknawiyah yang menjadi mawujud ia pada zihin. Jadi bekas mawujud dari sifat wujud adanya alam. Ada alam. Maka alamnya berdatu pula kita bahwa tanda daripada adanya Allah. Ya. Qadirun, yang kuasa. Allahnya yang kuasa Allah. Berarti ada kuasa yang lain selain kuasa Allah? Tidak. Saya mengangkat
gelas ini kuasa siapa ini? Kuasa Allah. Berarti bukan kuasa saya. Bandung Ahmad Arif. Arif, siapa angkat ini? Allah. Ya. Coba Arif. Ini. Ya, atas kuasa Allah. Seizin Allah. Atas izin Allah. Nah, lebih rinci lah. Atas izin Allah saya angkat ini. Berarti itu kita sudah menyebutkan nilai syariat secara tepat. Nilai syariat, nilai zahir. Syariat itu kan zahir. Berarti zahir memang saya angkat. Hakikat Allah. Inilah yang dikatakan iman bihaqqi. Iman yang sempurna atas hak. Karena seseorang mengatakan beriman. Dia beriman, kamu beriman. Ini siapa angkat? Saya. Bukan Allah. Bukan. Jadi dikatakan bahwa tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Yang ada perbuatan hanya perbuatan Allah. Siapa yang angkat? Ah ya, ini Allah. Ikhlas, kamu benar-benar benar. Dari mana uang kamu 100.000? Dari saya cari. Bahwa sesungguhnya tidak ada perbuatan si makhluk. Semua adalah kuasa Allah. Bagaimana kamu katakan uang itu milik kamu? Enggak, kalau ini emang saya cari. Bukan itu dari Allah, bukan. Ini nyo kilometer. Nyampe itu. Nyo puno, nyo tobot. Allah agensi nah. Nah, apa je. Sebab nyo hanya repot. Tapi ketika ini kan tidak masuk ke hati sekali dah masalahnya. Nyo tak cuk batik kelereng, tak ikat, kau lagi encin je. Dah pakai. Ilaki kau, tak cuk juga pakai. Cuk. Tapi batik umumnya apa? Batik super. Lantas kau buat apa dah cuk? Cina apa alasan? Berat. Nah itu karena kenapa? Karena ada ikatan dengan hati. Ada cinta kepada makhluk. Tapi kalau tidak cinta, maka begitulah ibarat. Padahal kita disuruh lepaskan ngon hati karena supaya hati kita nanti akan terbang kepada Allah. Bagaimana bisa terbang kalau hati kita mengikat kepada duniawi? Mengikat kepada kecintaan. Belum mampu itu, bagaimana mau terbang kepada Allah? Begitu. Jadi konsep sufi begitulah. Dia hilangkan semua. Dia berpegang kepada hakikat. Tapi dia tidak meninggalkan syariat yang salah. Sang sufi begitu terasa lapar dia makan. Tidak enak lawan nasi hari ini karena lidah dia sudah hilang rasa. Dia akan ini bukan hilang rasa corona aja. Nah terus dia akan mencari makanan yang lebih enak. Oh ada ayam geprek. Melambung misal kan tambah selera. Nah itu dia cari. Itu wajar. Karena apa tadi? Karena seseorang akan mencari jalan syariat. Nah itu tadi. Karena buku mengalu lebu, beonyo donya. Nah demikian, mungkin ada lagi pertanyaan. Baik, kalau begitu insya Allah akan kita sambung ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إلهي لست للغير